Pernahkah kita mendengar ada pertanyaan, masa sih cuma satu orang COVID-19 bisa menyebarkan virus corona ke banyak orang? Masa sih satu orang nggak pakai masker atau nggak tertib protokol kesehatan bisa berbahaya? Kan cuma satu atau sedikit yang nggak pakai masker. Kok pada heboh sih? Memangnya harus pakai masker semua? Memangnya signifikan efeknya kalau saya nggak pakai masker sementara yang lain pakai? Kan saya cuma satu orang. Masih banyak anggapan di masyarakat bahwa sekali-sekali nggak pakai masker, nggak tertib protokol kesehatan, itu nggak apa-apa. Nggak signifikan efeknya, nggak mungkin menyebarkan ke banyak orang. Para sobat Edusehat yang budiman, dalam wabah pandemik COVID-19 ini, ada istilah super spreader. Secara singkat, super spreader seperti makna harfiahnya ya, yaitu penyebar super, adalah orang yang dapat menyebarkan penyakit ke banyak orang dalam waktu singkat. Berdasarkan salah satu jurnal, super spreader dapat dikaitkan dengan setting atau tempat, atau event atau acara, atau individual itu sendiri. Super spreader dari segi setting atau tempat, misalkan super spreader di kapal pesiar, di pondok pesantren, di sekolah, di perkantoran, di asrama militer, dan lain-lain. Super spreader dari segi event atau acara, misalkan super spreader di acara tabligh akbar, di acara konser musik, acara hajatan nikah, dan lain-lain. Kalau super spreader individual, intinya adalah individu yang menyebarkan virus ke banyak orang tanpa terkait tempat atau acara spesifik. Misalkan dia orang yang tidak bergejala, tapi aktivitas hariannya nggak pakai masker, nggak taat protokol kesehatan, dan bertemu orang yang banyak sehingga berpotensi menyebarkan virus pada orang-orang yang ditemuinya tanpa dia sadari. Apakah super spreader itu memang mungkin terjadi? Jawabannya, sangat mungkin, bahkan sudah terjadi di Indonesia, bahkan sudah terjadi di seluruh dunia. Contohnya juga banyak, misalkan baru-baru ini ada berita di suatu pondok pesantren di suatu daerah di Jawa Timur yang berisi ribuan santri, sekitar 600-an santrinya positif COVID-19. Ada lagi kasus di Amerika, ada ratusan orang terinfeksi corona setelah menghadiri resepsi pernikahan. Pada aktivitas hobi atau hiburan juga dapat terjadi fenomena super spreader. Di Korea, ratusan lebih orang terinfeksi virus corona dari mana? Dari sebuah klub malam. Di Indonesia terjadi infeksi virus corona dari klaster goes, klaster mugi. Di dunia kesehatan dan dunia kerja telah terjadi klaster perkantoran, klaster sekolah. Bahkan kasus-kasus yang baru-baru ini terjadi di suatu gerai warung kopi di Korea, warung kopi Starbucks itu, terjadi fenomena super spreader di mana satu orang yang tidak memakai masker dapat menyebarkan virus ke lebih dari 50 orang pengunjung warung kopi tersebut. Ini terjadi di Korea yang sistem pelacakannya yang sudah lebih maju dan ketat daripada di Indonesia. Apabila terjadi di Indonesia, mungkin bisa ratusan yang kena dan tidak dapat terlacak dengan baik, yang tentu saja akan membuat masalah semakin tidak terkendali. Semua masalah itu adalah contoh-contoh fenomena super spreader yang telah terjadi di Indonesia maupun dunia, dan dimungkinkan bisa berulang kali, bisa berulang terjadi lagi di masa depan jika kita tidak melakukan upaya pencegahan. Jadi kalau dikembalikan pada pertanyaan awal, masa sih cuma satu orang COVID-19 bisa menyebarkan penyakit ke banyak orang? Seberapa signifikan sih satu orang nggak mematuhi protokol kesehatan terhadap penambahan kasus COVID-19? Jawabnya, ya bisa. Satu orang bisa menyebarkan pada ratusan orang dengan sekejap. Satu orang yang tidak patuh protokol kesehatan bisa sangat signifikan dalam menambah beban penanggulangan wabah COVID-19 ini. Jadi rasanya sudah jelas, tidak boleh ditawar lagi. Protokol kesehatan yang disiplin harus dilakukan oleh semua orang sebagai upaya mengatasi pandemik ini agar bisa tetap cepat berlalu. Semua orang punya tanggung jawab dan dapat berperan aktif mengatasi pandemi dengan cara disiplin protokol kesehatan. Jangan anggap bahwa kita melakukan protokol kesehatan secara mandiri itu adalah suatu hal yang kecil, tapi itu suatu hal yang sangat besar, berpengaruh sekali dalam penanggulangan COVID-19 ini. Jadi demikian, jika ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.